Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, asisten pembimbing dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Alisa, NIM 1211834, jurusan Teknik Kimia, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum pemisahan divisional yang berjudul drying. Nah, drying itu adalah proses pengeringan zat padat, merupakan salah satu proses atau salah satu operasi teknik kimia yang paling banyak dijumpai di industri, terutama pada industri bahan makan. Pada industri ini, pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air bahan sampai batas perkembangan mikroorganisme terhambat, sehingga bahan yang dikeringkan memiliki waktu simpan yang lebih lama. Selain itu, untuk mempermudah dalam pengemasan. Dalam mempelajari proses pengeringan, perlu memperhatikan beberapa hal yang harus dianggap sebagai satu kesatuan, yaitu variasi bentuk dan ukuran bahan, serta jenis bahan dan metode pemberian kalor yang dibutuhkan untuk penguapan. Dari hal tersebut, ditentukan kondisi fisik bahan dan operasi. Pertimbangan utama berada pada pemilihan alat pengeringannya, adalah kemudahan operasi dan kemampuan menghasilkan produk yang dikehendaki dalam bentuk dan kecepatan yang diperlukan. Nah, proses pengeringan dilakukan dengan cara penguapan air. Cara tersebut dilakukan dengan mengalirkan udara panas di sekeliling bahan sehingga tekanan uap air bahan lebih besar daripada tekanan uap air di udara. Perbedaan tekanan ini yang menyebabkan perpindahan uap dari bahan ke udara. Kemampuan udara membawa uap air semakin besar apabila perbedaan kelembapan udara dan bahan semakin besar. Salah satu faktor yang mempercepat proses pengeringan adalah kecepatan udara yang mengalir. Nah, pertimbangan utama dalam pemilihan alat pengeringan yaitu kemudahan operasi dan kemampuan menghasilkan produk yang dikehendaki dalam bentuk dan kecepatan yang diperlukan. Pemilihan yang tepat akan mampu menekan biaya operasional pengeringan. Pengeringan biasanya merupakan langkah terakhir dari sederetan operasi. Tujuan percobaan dari praktikum ini adalah, yang pertama, itu kita menentukan hubungan antara kadar air dalam bahan dengan waktu pengeringan X versus waktu. Yang kedua, yaitu kita harus menentukan hubungan antara kecepatan pengeringan dengan waktu pengeringan. Yang ketiga, kita menentukan hubungan antara kecepatan pengeringan dengan kandungan air dalam bahan. Yang keempat, kita menentukan koefisien kecepatan pengeringan. Nah, tinjauan pustaka dari praktikum drying ini adalah, yaitu transfer massa adalah gerakan molekul-molekul atau elemen fluida yang disebabkan karena adanya gaya pendorong. Beda konsentrasi, beda tekanan, dan beda suhu merupakan gaya pendorong dalam proses transfer massa. Bila suatu zat dapat dikontakkan dengan udara yang kelembapannya lebih rendah dari kandungan kebasahan zat padat akan melepaskan sebagian dari kebasahan dan mengering sampai seimbang dengan udara. Bila udara lebih lembab dari zat padat yang berada dalam kesetimbangan dengan udara, akan menyerap kebasahan dari udara sehingga tercapai kesetimbangan. Pengeringan atau drying zat padat berarti pemisahan sejumlah kecil air atau zat cair lain dari bahan padat, sehingga mengurangi kandungan sisa zat cair di dalam padat itu sampai nilainya rendah yang dapat diterima. Pengeringan merupakan suatu cara mengurangi kandungan air suatu bahan dengan jalan memasukkan ke dalam alat pengering atau oven sehingga terjadi penguapan dari zat cair yang ada dalam bahan tersebut. Tidak semua pengeringan dilakukan dengan oven. Ada beberapa cara pengeringan atau menghilangkan air yang tidak termasuk dalam operasi pengeringan, yaitu dengan cara penekanan atau pemusingan. Operasi pengeringan secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua golongan, yaitu pengeringan terputus-putus atau batch dan pengeringan kontinu. Dalam pengeringan terputus-putus, bahan yang dikeringkan berada pada suatu tempat tertentu di dalam alat pengering, sedangkan udara secara terus-menerus mengalir melalui dan menguap air dari bahan yang dikeringkan.
Dalam pengeringan kontinu, baik bahan yang dikeringkan dan udara kedua-duanya bergerak secara terus-menerus di dalam alat pengering. Nah, berdasarkan cara pemberian panas yang diperlukan untuk menguap cairan dalam bahan yang dikeringkan, alat pengering terputus-putus dapat dibagi menjadi dua alat, yaitu alat pengering langsung. Nah, alat ini yaitu disebut dengan alat pengering cawan, yang mana alat pengering langsung itu adalah merupakan alat di mana panas diberikan dengan cara kontak langsung antara gas panas dengan bahan yang dikeringkan. Sebagai contoh, yaitu pada gambar 1. Pada gambar 1 ini yang merupakan pengering atau disebut dengan alat pengering cawan, di mana bahan yang dikeringkan harus ditempatkan di atas cawan gambar 1, yaitu di bagian atas ini. Selanjutnya, bahan-bahan yang dapat dikeringkan dengan alat pengering antara lain yaitu melalui kuis saringan tekan dan bahan-bahan padat berbutir-butir. Alat ini mempunyai sebuah ruangan di mana cawan-cawan ditempatkan. Udara panas akan mengalir antara cawan-cawan melintasi permukaan bahan yang dikeringkan. Nah, biasanya tuh pengeringan semacam ini disebut dengan pengeringan sirkulasi melintang. Dan ini juga bisa digunakan untuk alat pengering langsung, yang mana alat ini disebut dengan alat pengering drum berputar. Yang kedua itu disebut alat pengering tak langsung. Nah, alat pengering tak langsung ini sebenarnya yaitu merupakan alat di mana panas diberikan secara terpisah dengan gas yang digunakan untuk mengangkut uap cairan. Sebagai contoh dari alat pengering tak langsung, dia itu alat pengering rak hampa yang dapat menjadi pengering vakum. Alat pengering rak hampa ini mempunyai rak-rak yang berongga, dan selama bekerja rak ini diisi dengan kukus atau air panas pada bagian depan alat pengering ini pada kedua sisinya. Nah, ini yang disebut dengan alat pengering rak hampa, dan ini disebut dengan alat pengering terowongan. Nah, pada alat ini, yaitu alat pengering ini, yang keduanya ini, pada biasanya digunakan untuk mengeringkan bahan yang tidak tahan temperatur tinggi, misalnya bahan-bahan farmasi atau bahan-bahan yang tidak boleh berkontak dengan udara. Nah, salah satunya itu adalah contohnya alat pengering terowongan. Nah, alat pengering terowongan ini sesungguhnya alat pengering kereta, yang mana ini dikenakan kepada operasi pengeringan kontinu. Pada dasarnya alat pengering ini merupakan terowongan yang relatif panjang, di mana di dalam terowongan ini kereta yang telah diisi dengan bahan akan dikeringkan bergerak yang berkontak dengan arus gas panas. Waktu tinggal kereta dalam alat pengering ini harus cukup untuk menurunkan kandungan cairan zat padat sampai harga yang diinginkan. Gerakan kereta dan gas dalam alat pengering ini dapat searah atau berlawanan. Jadi dia akan bergerak itu dapat searah atau berlawanan. Alat pengeringan terowongan ini biasanya digunakan untuk mengeringkan batu bata, bahan keramik, kayu, dan bahan lain yang harus dikeringkan dengan agak lambat namun jumlahnya relatif besar. Nah, selain itu, di dalam proses drying itu, kecepatan pengeringan itu dipengaruhi beberapa hal. Yang pertama itu ada luas transfer massa. Nah, luas transfer massa itu air menguap melalui permukaan bahan. Air yang ada di bagian tengah akan merembes ke bagian permukaan kemudian menguap. Cara mempercepat pengeringan yaitu dengan bahan pangan yang akan dikeringkan dipotong-potong atau diiris terlebih dahulu. Pemotongan atau pengirisan akan memperluas permukaan bahan sehingga air mudah keluar. Potong-potongan kecil atau lapisan yang tipis akan mengurangi jarak gerakan panas ke pusat bahan pangan. Yang kedua itu
dipengaruhi oleh kelembapan, yaitu H. Jika suhu lebih tinggi dan kelembatan lebih rendah, maka kecepatan pengeringan akan lebih cepat. Udara lembab akan menurunkan kecepatan penguapan sehingga pengeringan akan berjalan lebih lama. Yang ketiga itu ada tekanan. Semakin kecil tekanan udara, maka semakin besar kemampuan udara untuk mengangkut air selama pengeringan. Dengan semakin kecilnya tekanan berarti kerapatan udara makin berkurang, sehingga uap air dapat lebih banyak bertampung dan disingkirkan dari bahan pangan. Jika tekanan udara semakin besar, maka udara di sekitar pengeringan akan lembab, sehingga kemampuan menampung uap air terbatas dan menghambat proses atau laju pengeringan. Nah, dalam proses pengeringan itu dapat dibuat beberapa kurva hubungan, sehingga itu ada 3 macam kurva. Yang pertama, hubungan antara kadar air atau X dan waktu pengeringan atau T. Nah, di bagian A absen ini, itu merupakan daerah permukaan bagian atas yang basah. Sedangkan dari A menuju B, itu periode yang terjadi setelah analisa pengeringan. Namun pada saat B menuju C, itu daerah bagian kecepatan yang konstan, sehingga setelah ditambah kelembapannya. Dan bagian C ke D, itu merupakan periode pengeringan mendekati jenuh. Dan sedangkan D menuju E, itu daerah pada saat kecepatan pengeringan mulai menurun lebih cepat dari sebelumnya. Dan daerah E ini itu daerah di mana kadar air bahan padat sudah mendekati kandungan air pada kesetimbangan setelah pengeringan dapat dihentikan karena keadaan telah konstan. Jadi setelah dia bagian posisi atau di daerah E ini, berarti dia bisa dikatakan dia sudah dalam keadaan konstan. Dan selanjutnya itu ada hubungan kecepatan pengeringan R dengan kadar uap air atau X. Nah, hubungannya ini yaitu pada bagian A ke B itu merupakan kecepatan pengeringan mungkin naik atau turun tergantung kandungan airnya. Kecepatan pengeringan konstan. Nah, sedangkan pada daerah B ini itu kecepatan pengeringannya konstan. Sedangkan pada bagian daerah B menuju C itu proses pengeringan terjadi, yaitu cairan yang terdapat dalam bahan padat teruapkan. Namun pada posisi C menuju D, itu periode di mana kadar air semakin kecil. Nah, begitupun pada posisi menuju E. Nah, pada itu keadaannya bisa dikatakan pada E ini daerah dapat dihentikan karena keadaannya telah konstan. Yang ketiga itu ada hubungan antara kecepatan pengeringan dengan waktu pengeringan. Nah, yaitu pada posisi atau pada titik A menuju B, itu daerah laju pengeringannya naik jika waktu ditingkatkan. Namun pada titik B menuju C, itu daerah kecepatan pengeringannya konstan. Yang mana titik C ini kecepatan konstan berakhir dan kecepatan pengeringan mulai menurun. Nah, pada titik C menuju D, itu kecepatan pengeringan turun drastis. Jadi pada percobaan ini digunakan bahan padat yang berbentuk silinder. Nah, berlubang kotak atau sendir pejal dan bola pejal, sedangkan pengeringan dilakukan dengan mengalirkan udara panas secara langsung terhadap bahan padat dalam oven. Jadi, dari percobaan ini dapat dinyatakan hipotesanya. Yang pertama itu semakin lama waktu pengeringan, maka kadar air semakin berkurang. Yang kedua, semakin lama waktu pengeringan, maka kecepatan pengeringan semakin lambat. Yang ketiga, semakin banyak kadar air dalam satu bahan, maka kecepatan pengeringnya semakin cepat. Nah, pelaksanaan percobaannya itu ada ala-alanya dan neraca digital. Ini untuk menimbang nanti bahan-bahannya. Atau yang kedua itu ada penjepit, ada oven, termometer T-oven atau termometer T-wet, dan termometer dry, pompa vakum. Nah, bahan-bahannya itu ada tadi disebutkan yang telah lalu, itu ada silinder berlubang kotak, silinder pejal, dan bola pejal.
Nah, rangkaian alatnya itu pada bagian nomor 1. Nomor 1 ini itu adalah oven di bagian sini. Yang kedua itu bagian 2 teh dry. Yang nomor 3 adalah teh wet. Ini bagian nomor 2. Itu teh dry, ini teh wet. Dan nomor ini 4 adalah pipa vakum. Di bagian sini pipa vakum. Dan yang bagian sini itu heater. Dan ini termostat. Dan ini termometer nomor 7. Nah, cara kerjanya adalah dalam praktikum ini kita menggunakan 3 bahan, antara lain silinder berlubang kotak, silinder berlubang lingkaran, dan bola pejal. Mula-mula kita rendam ketiga bahan menggunakan air selama 20 menit atau tergantung asisten yang diberikan. Ketiga bahan tersebut berbahan dasar kayu. Selanjutnya, timbang ketiga bahan tersebut dan mencatat sebagai berat awal bahan. Langkah berikutnya atur oven pada suhu tertentu dan menjaga tekanan agar tetap konstan. Kemudian, masukkan bahan yang telah ditimbang ke dalam oven yang telah diatur. Secara bersamaan, hidupkan pompa vakum dan stopwatch. Setelah selang waktu tertentu, catat teh wet, teh dry, dan teh oven. Kemudian keluarkan bahan dan timbang berat bahan. Lalu kita mengulang percobaan terus-menerus sehingga mendapatkan berat yang konstan. Baiklah, sampai di situ saja presentasi saya tentang praktikum pemisahan divisional yang berjudul drying ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.